Hei, aku Pam, aku berasal dari North Carolina. Menurutku, semua aspek situasi global saat ini kedengarannya seperti film distopia. Tapi misal kau beritahu aku kalau suatu hari nanti aku akan sembunyi dari virus mematikan di sebuah apartemen kecil bersama mantan pacarku? Ya, gak mungkin aku bakal percaya padamu. Billy dan aku punya kisah awal yang luar biasa. Kami mulanya adalah teman SMA dan aku menyimpan perasaan mendalam padanya diam-diam. Lalu beberapa tahun kemudian saat pacarnya gak lagi ada, dia mencari kenyamanan bersamaku dan gak lama kami berpacaran. Itu merupakan kisah cinta kilat. Nyatanya, kami tinggal bersama hanya dalam waktu 6 minggu. Kurasa aku dulu berpikir kami akan baik-baik saja. Ya, hubungan kami memang masih baru. Tapi kami bukan baru kenal. Kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Tapi tinggal dengan Billy ternyata jauh lebih menantang dari yang pernah aku bayangkan. Keretakan itu mulai muncul. Aku ini cewek sederhana, gak mau habiskan waktu berjam-jam buat dandan. Dan menurutku gak masalah kok membiarkan piring-piring dan baju berserakan. Billy benci sifatku yang berantakan dan mengataiku ceroboh dan jorok. Tapi dia kelihatannya enggan melakukan pekerjaan rumah sama sekali. Jengkel, aku menyewa tukang bersih-bersih. Saat ku beritahu soal ini, dia panik dan berkata pedas padaku. Ternyata, dia gak suka ada orang asing di tempatnya. Kami baikan dan dia janji akan lebih sering membantuku melakukan pekerjaan rumah. Ini kedengarannya hebat, tapi nyatanya nggak terjadi. Billy itu gila kerja, jadi dia nggak punya waktu untuk lakukan bagian yang jadi tugasnya. Pekerjaan rumah tangga bukanlah keterampilanku. Pernah, setelah panik mencari seluruh apartemen, dia menemukan HP, jam dan kunci mobilnya, semuanya basah dalam kantong jaketnya. Yang nggak sengaja, ku masukkan ke mesin cuci. Dan bukan cuma itu, aku memasukkan kaos merahku yang baru ke mesin cuci dengan air panas bareng kemeja putihnya. Lalu semua kemejanya berubah jadi pink. Ups, dia sungguh marah padaku. Tapi kan sudah kubilang padanya kalau aku ini butuh pembantu. Dia pun bergegas pergi. 3 hari berlalu dan dia masih belum kembali. Dia juga mengabaikan semua pesan dan panggilan teleponku. Oke, aku memang berbuat salah. Tapi perlakuan diam ini gak adil. Dan aku khawatir kalau dia mengalami kecelakaan di jalan atau malah lebih buruk. Aku perlu tahu kalau dia baik-baik saja. Jadi sepulang kerja, aku pakai software pelacak kendaraan yang terpasang di mobilnya untuk memeriksanya. Kutemukan mobil itu sedang terparkir di garasi sebuah blok apartemen. Dan saat itu juga aku sadar kalau itu adalah tempat tinggal mantan pacarnya. Dia pasti ada di sana bersamanya. Kukirim pesan padanya kalau aku sudah tahu semua perselingkuhannya dan kami perlu bicara sekarang. Lama sekali sampai akhirnya dia balas pesanku dan bilang dia sedang dalam perjalanan. Kutunggu dia di apartemen kami selama berjam-jam sambil menangis. Dan saat dia melangkah masuk, sama sekali gak terlihat menyesal atas apa yang sudah dilakukannya. Dia bahkan bilang pasti akan kembali pada mantannya kalau mantannya mau. Sebesar apapun aku mencintainya, aku gak mau jadi yang kedua untuk siapapun. Jadi ku bilang padanya hubungan ini selesai. Aku berencana pindah. Tapi coba tebak, pandemi virus corona menyerang. Jadi, aku berakhir terjebak dengan pria yang mengkhianatiku. Tempat kerja kami berdua ditutup. Jadi aku terjebak 24 jam seminggu dalam apartemen mungil dengan mantanku yang selingkuh. Awalnya kami saling berusaha saling tak acuh. Kuhabiskan waktuku dalam kamar, nonton acara Netflix. Sedangkan dia menguasai ruang tamu lalu makan, tidur, dan bersantai di sana. Pada akhirnya, menghabiskan sepanjang waktu sendiri di kamar mulai membuatku gila. Dan yang kuinginkan hanyalah melanggar aturan dan pindah. Lalu Billy jatuh sakit. Gejalanya demam ringan. Tapi itu artinya gak ada satupun dari kami bisa keluar rumah. Adik perempuanku harus membeli kebutuhan pokok mingguan untuk kami dan menaruhnya di teras apartemen. Aku merawat Billy dan kami mengobrol. Sering. Dan kami juga gak begitu banyak bertengkar. Dia membaik dan kami pun mulai ngobrol normal sebagai teman. Bisa kulihat rasa syukur di matanya. Tapi aku merasa ingin lebih dari itu darinya. Rasanya kesepian menghinggapi kami berdua hingga akhirnya kami jadi akrab saat makan sandwich keju bakar. Kami berbaring di sofa dan nonton film murahan bersama. Rasanya seperti saat-saat dulu, sangat menyenangkan. Beberapa minggu setelah demam kabin, aku memandangnya berbeda. Sekarang dia gak lagi gila kerja. Terlihat stresnya berkurang dan dia pun sangat baik padaku. Dia bahkan mengirimiku paket bunga sebagai ucapan terima kasih karena merawatnya. Kami ngobrol seru dan nonton film bareng. Dan bekas sarang cinta kami ini adalah satu-satunya tempat aman yang ada. Sungguh memabukkan, bagaikan jadi sepasang manusia terakhir yang ada di muka bumi. Kami kembali ke cara kami berkomunikasi yang dulu. Dengan sedikit lelucon dan istilah buatan, mulai terasa bagai di masa lalu. Bahkan aku gak sengaja memanggilnya sayang.
Saat pemerintah mengumumkan kalau masa karantina hampir usai, aku merasa tertekan. Duduk di sofa sambil memandangi pria yang telah lama kucintai. Kutulis pesan panjang untuknya mengenai kesempatan kedua. Sepertinya terlalu berat untuk diucapkan lantang. Apa kita bisa balik seperti dulu lagi? Tegas dia katakan padaku bahwa ini sudah berakhir untuk selamanya. Dan putusnya hubungan kami sudah terlaksana, yaitu memisahkan kami. Dia bilang dia akan berusaha keras meyakinkan mantan pacarnya untuk memperbaiki hubungan mereka. Ternyata karantina hanyalah pemandangan indah dalam benakku saja, tapi baginya serasa di penjara. Dia kemudian menuliskan sekumpulan hal-hal tentangku yang mengganggunya. Misalnya gimana aku membiarkan celana dalamku berserakan di kamar mandi, soal aku bikin lelucon bodoh yang gak lucu, dan soal aku yang gak mau dandan, malah seharian pakai piyama kotor dan bersantai-santai dengan rambut karantina yang acak-acakan. Dia sudah gak menganggapku menarik lagi. Dia selama ini baik padaku karena itu lebih mudah untuk dilakukan. Lagian, sebagian dirinya masih peduli padaku, tapi cuma sebatas teman. Seiring dunia perlahan kembali menjadi normal, aku merasa benar-benar patah hati. Aku masih mencintai pria yang mengkhianatiku dan membuatnya jelas bahwa dia gak pernah ingin aku kembali. Sekarang saat ku tatap cermin, kulihat sosok jorok dan jelek menatap balik mataku. Aku belum pernah perlakukan diriku dengan baik dan aku terlalu naif memperlihatkan tampilan polosku di depannya. Jadi sekarang dia pergi dan aku gak tahan membayangkan kalau saja aku menjadi versi palsu diriku, maka dia akan mencintaiku, bukan dia. Akankah dia menginginkanku lagi dan kembali padaku jika aku jadi lebih baik, lebih cantik dan menjadi versi diriku yang lebih mirip dia?